Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadirin para pecinta ilmu di mana saja berada. Pada kesempatan ini kita sempatkan kembali untuk melanjutkan kajian kita terhadap kitab Syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita beraktivitas, mudah-mudahan dengan mengawali aktivitas kita dengan thalabul ilmi akan menjadikan semua aktivitas kita menjadi lebih berkah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa kana ar'afan nasi bin nasi wa khairun nasi lin nasi wa anfa'an nasi lin nasi wa lam takun turfa'u fi majlisihi al-aswatu. Dan adalah ia Nabi SAW itu adalah pribadi yang paling memiliki kasih sayang sesama manusia, wa khairun nasi lin nas, dan ia adalah orang yang paling baik kepada manusia, wa anfa'an nasi lin nas, dan adalah orang yang paling bermanfaat di tengah-tengah manusia. Walam takun turfa'u fi majlisihil aswad, dan tidak pernah diangkatkan suara yang keras di majelisnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita telah mendengarkan banyak keterangan tentang sifat daripada majelis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah majelis haya, majelis yang penuh dengan sifat malu, penuh dengan kesopanan, penuh dengan adab. Majelis tawadhu, yakni majlis di mana di dalamnya semua orang berlomba-lomba untuk bertawadhu, merendahkan dirinya di hadapan orang lain dengan maksud tidak pernah merasa dirinya lebih baik daripada orang lain, meskipun pada kenyataannya mereka semuanya adalah sebaik-baik manusia, sebaik-baik golongan, sebaik-baik kelompok, sebagaimana Nabi sendiri telah menjelaskan akan sifat daripada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dengan mengatakan khairul qurun qarni, sebaik-baik generasi kata Nabi adalah generasiku, tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang yang datang setelah mereka dan yang datang setelah mereka. Artinya 3 generasi. Generasi terbaik daripada umat adalah kurun atau masanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. 1 abad di masa Nabi, yakni para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang yang datang setelah itu, yakni muridnya para sahabat, kita mengenalnya dengan istilah tabi'in. Maka para tabi'in ini adalah murid-muridnya para sahabat Nabi. Mereka berjumpa dengan sahabat-sahabatnya Rasulullah, tetapi mereka tidak berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mereka lah orang terbaik pada level yang kedua. Kemudian orang yang datang setelah mereka kembali, yakni murid-muridnya para tabi'in, kita mengenalnya dengan istilah tabi'ut tabi'in atau atba'ut tabi'in, orang yang mengikuti para tabi'in. Nah, mereka ini adalah murid-murid para tabi'in. 3 generasi ini adalah generasi yang terbaik di antara umat. Akan tetapi Nabi SAW menjelaskan tentang sifat-sifat mereka. Mereka adalah orang yang penuh dengan ketawaduan, tidak pernah merasa dirinya lebih baik daripada orang lain, apalagi menghinakan orang lain. Di dalam majelis-majelis mereka yang ada adalah sifat malu, yang ada adalah kesopanan, yang ada adalah sifat tawadhu, dan segala macam kebaikan-kebaikan ada pada majelisnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya. Wa kana idza qama min majlisihi qala, dan adalah ia Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berdiri daripada majelisnya, maknanya adalah apabila menyelesaikan majelis taklimnya. Ketika majelis taklim yang beliau pimpin, beliau hadiri, kemudian beliau memberikan wejangan-wejangan, beliau memberikan nasihat-nasihat, beliau memberikan ajaran-ajaran agama kepada para sahabat. Ketika selesai di dalam majelis tersebut, maka Nabi SAW berkata, Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma yaqulu allamanihinna Jibrilu alaihi salamu. Dan adalah Nabi SAW apabila berdiri daripada majlisnya, maknanya mengakhiri majlisnya, selesai daripada suatu majlis,
maka beliau mengucapkan sebuah doa yang doa ini sudah masyhur di kalangan orang-orang yang menuntut ilmu, dikenal dengan nama doa kafaratul majlis. Doa yang berfungsi sebagai kafarat atas majelis, penebus atas segala macam kesalahan dan kelalaian yang ada di dalam sebuah majelis ilmu, yang ada di dalam sebuah perkumpulan-perkumpulan yang baik. Maka setiap perkumpulan-perkumpulan yang baik, apakah itu majelis zikir ataukah itu majelis ta'lim, ketika telah diselesaikan, maka Nabi SAW mengajarkan untuk membaca doa ini, yakni doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini namanya doa kafaratul majlis yang dibaca pada saat selesai bermajlis. Kegunaan ataupun keutamaan membaca doa ini adalah Allah Subhanahu wa taala akan menutupi segala macam kekeliruan, kekhilafan, kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di dalam majlis itu sebab membaca doa ini. Jadi sebagai manusia biasa, dimanapun saja tempatnya, tentu ada peluang untuk melakukan kesalahan, tentu ada peluang untuk melakukan kekeliruan, berbuat salah dan khilaf, maka hal tersebut adalah lumrah dan perkara yang bisa saja terjadi di majelis apa saja. Maka dengan demikian, karena menyadari akan sifat daripada kelemahan manusia itu, setiap orang menyelesaikan kegiatannya di dalam sebuah majelis, maka disunahkan atas orang tersebut membaca doa. Doa namanya adalah doa kafaratul majlis. Ketika orang selesai bermajlis lalu membaca doa ini, Allah akan menutupi dan akan mengampuni, akan menghapuskan segala macam kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di dalam majlis yang baik tersebut dengan fadilah keutamaan daripada doa ini. Ini namanya adalah doa kafaratul majlis. Subhanakallah, maha suci engkau wahai Allah, wa bihamdika, dan dengan pujianmu, asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi bahwa tiada ilah, tiada Tuhan yang berhak disembah secara hak illa anta, kecuali engkau saja ya Allah. Astaghfiruka, aku memohon ampun kepadamu, wa atubu ilaik, dan aku bertaubat kembali kepadamu. Ini Nabi SAW mengucapkan doa ini ketika beliau berdiri daripada majlis. Summa yaqulu, kemudian Nabi SAW bersabda. Ketika Nabi selesai dari majlis, lalu Nabi berdiri. Setelah Nabi berdiri ini, kemudian Nabi bersabda kepada orang-orang yang ada di dalam majlis tersebut. Allamanihinna Jibrilu alaihi salam, telah mengajarkan kepada aku hinna, yakni zikir-zikir tersebut, Jibrilu alaihi salam, malaikat Jibril alaihi salam. Jadi malaikat Jibril alaihi salam turun kepada Nabi, mengajari Nabi doa kafaratul majlis. Fungsinya agar ketika ada kelalaian yang ada di dalam majlis itu, karena kemuliaan sebuah majlis itu, maka akan diampuni Allah dengan mengucapkan doa ini. Nah, doa ini diajari oleh malaikat Jibril alaihi salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengajarkannya kepada para sahabatnya, dan guru-guru kita mengajarkan ini kepada kita. Maka kita amalkan ini setelah kita bermajlis, pada saat kita menutup majlis, ketika kita bubar dari satu perkumpulan-perkumpulan di mana perkumpulan tersebut bisa saja ada kelalaian, maka kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kelalaian itu dan menggantinya dengan kebaikan, yakni dengan mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikianlah kata Nabi, malaikat Jibril alaihissalam telah mengajarkannya kepadaku. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah indahnya ilmu. Setiap langkah di dalam kehidupan kita ini ada tuntunannya, dan ketika kita berjalan di atas tuntunan itu, maka selama-lamanya kita berada dalam kebaikan, dan kita telah berada pada suatu jalan di mana Nabi kita SAW menerangkan, barang siapa yang ada di dalam sebuah perjalanan menuntut ilmu, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala
memudahkan baginya jalan menuju surga. Maknanya dia sudah berada di atas jalan menuju surga itu. Tinggal ia istiqomah, tinggal ia kuatkan keyakinannya, tinggal dia berupaya mengamalkan ilmunya, maka ia akan sampai kepada sesuatu yang didamba-dambakan, yakni ridho Allah, dan ia akan sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berkah daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan ilmu kepada umatnya. Demikian saja, semoga ini bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wallahu a'lamu bissawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.